Makanya kalau pikir masalah pemimpin, kita harus bersih-bersih loh. Walaupun tanya pencuri, becok pemimpin pencuri. Ya. Di pemimpin kita harus pikir. Harus lebih bersih, harus lebih bagus. Kenapa? Nanti kebaikan bagi negara kita itu akan datang loh melalui pemimpin juga. Bisa. Kisah Nabi Musa seperti itu. Nah, begitu rasanya Al-Quran itu ketika kita baca, oh laginya begini ya kaidah. Sehingga Al-Quran itu hidup dalam diri kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, seiman dan seakidah, yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan kita yang lalu tentang masalah Al-Quran. Dengan pertanyaan awal adalah, kalaulah orang Eropa bersepakat nanti untuk membakar Al-Quran. Ini sudah ada beberapa negara yang mereka mendukung Al-Quran itu dibakar. Lalu apa yang akan kita lakukan diri kita dengan Al-Quran? Belum kita ngomong masalah tingkat politik kita, negara kita akan bertindak apa. Tapi sekarang kita akan bicara, kita ini selaku muslim yang hari-hari bersama dengan Al-Quran, apa sikap kita dan bagaimana kita memperlakukan Al-Quran itu dalam hidup kita. Nah, ini mungkin yang menjadi topik kita dalam pertemuan kali ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kaifa nahya ma'al Quran? Bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Al-Quran? Ini topik nampaknya idealis sekali, ya. Tapi saya tidak membahas secara idealis, ya. Tapi saya membahas secara realistis. Kita akan melihat bagaimana sih, ya, kita memahami Al-Quran itu dalam kehidupan kita dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Allah berfirman bahwa afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an itu? Atau pada hati mereka itu ada gembok, ada kunci sehingga mereka tidak mampu untuk mentadabburi Al-Qur'an itu. Allah firmankan juga, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih, ya. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad untuk liyadabbaru, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Nah, tadabbur ini itu bukan tafsir. Tadabbur itu bukan tafsir. Makna tadabbur Al-Quran kata para ulama adalah proses di mana seseorang menjadikan ayat Al-Quran itu dalam realita kehidupannya seperti apa. Ini akan berbeda setiap kita. Jadi ketika kita baca satu ayat Al-Quran, kita mentadabburi ayat itu, lalu kita pasang diri kita dengan ayat itu seperti apa. Maka masing-masing akan punya pemahaman yang berbeda untuk dirinya, begitu. Untuk dirinya. Itu proses tadabbur. Nah, saudaraku, kita harus yakin bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk hidup kita. Dia bukan kitab historis, bukan kitab turas, bukan kitab yang mengumpulkan kisah-kisah semata, bukan. Tapi kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah permasalahan orang dahulu yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini dan esok, gitu. Dia adalah kisah yang hidup, bukan kisah yang
Sifatnya adalah sudah terjadi dan berlaku bagi orang yang dikisahkan oleh Allah, bukan. Makanya kita dapatkan dalam Al-Quran, Allah mengisahkan kisah itu enggak sedetil mungkin, enggak. Tidak sedetil mungkin. Kalau misalkan Ashabul Kahfi, ya, Allah kisahkan jumlah mereka enggak dijelaskan secara pasti jumlahnya mereka itu berapa. Enggak dijelaskan dengan pasti. Tapi kejadian yang mereka alami itu dijelaskan oleh Allah. Banyak hal dalam kisah di-skip oleh Allah. Enggak detail gitu. Kenapa? Jangan kita berpikir bahwa kisah itu kalau dikisahkan secara detail, kita pikir bahwa itu kan kisah zaman dulu. Enggak sedetil itu, enggak berlaku bagi saya. Enggak, yang Allah kisahkan dalam Al-Quran adalah sesuatu yang berlaku bagi kita juga. Contoh misalkan, kisah Allah kisahkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Nabi Yunus Allah kisahkan, kalau kita lihat ini kisah Nabi Yunus ini, itu kan untuk Nabi ya. Dan kisahnya juga sangat ajaib gitu. Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus di laut. Ya. Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus, kemudian beliau ya, kejadian setelah ditelan itu Allah kisahkan kan dalam surat Al-Anbiya, fanada fil zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nah, ini Allah ceritakan yang kejadian di dalam perut daripada ikan itu. Bahwa Nabi Yunus fanada fil zulumat. Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan. Ya, bayangkan gelap ya, gelap. Bukan gelap malam, tapi gelapnya perut ikan itu. Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta, bahwa tiada Tuhan selain engkau, subhanak, maha suci engkau wahai Tuhanku, inni kuntu minadh zalimin, sungguh aku betul-betul termasuk orang yang zalim. Itu perkataan Nabi Yunus. Allah nukilkan, Allah rekam perkataan Nabi Yunus, doa Nabi Yunus dalam perut itu. Ya Ustaz, saya kan gak akan masuk dalam perut ikan itu. Apa untungnya kisah Nabi Yunus itu bagi saya? Ya, saya gak akan masuk dalam perut Nabi Yunus. Kalau doa itu berasal dari dalam perut ikan, ya saya kan itu hanya doa Nabi Yunus dalam perut. Bagi saya apa gitu? Kita lihat ayat itu Allah kisahkan, fastajabnalah wa najjainahu minal gham. Maka kami istajab. Allah istijabah terhadap doa Nabi Yunus itu, ya. Wa najjainahu minal gham, dan kemudian kami selamatkan dia, ya, dari kejadian itu, dari laut, ya, dilempar diselamatkan beliau oleh ikan tersebut ke pinggir laut. Lalu Allah sebutkan ayat penting untuk kita. Apa? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Allah enggak bilang begitulah kami selamatkan Yunus. Enggak. Tapi begitulah kami selamatkan orang-orang mukmin. Jadi ini kisah ini berlaku untuk siapa? Untuk Nabi Yunus? Bukan. Bagi siapa? Bagi orang-orang mukmin. Jadi kisah spesifik Nabi Yunus Allah kisahkan, tapi berlaku bagi orang mukmin nantinya. Nah, jadi kalau begitu, kalau suatu ketika terjadi dalam hidup kita kejadian lebih seperti Nabi Yunus atau mirip-mirip lah, masuk dalam sel. Udah nggak nampak lagi alam. Udah nggak ada cahaya, gelapnya seperti perut ikan paus. Nyan be tua mua. Jangan lupa doa Nabi Yunus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ya, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, maha suci engkau, aku betul-betul orang zalim. Akui kezaliman kita. Kalau seandainya kejadian menimpa kita sudah seperti itu, gelap gulita sudah dunia ini. Masih ingat? Masih ada iman? Doakan ini. Apa yang akan terjadi
Wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah. Maka begitulah kami selamatkan orang-orang mukmin. Jadi ayat ini berlaku untuk kita kan? Nah, begitulah Al-Quran. Begitulah Al-Quran itu valid dalam hidup kita. Dia bukan sebuah kitab atau buku cerita, tapi itu adalah pedoman kehidupan yang terus berlaku. Maka beginilah caranya kita menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu berfungsi dalam hidup. Nah, begitulah kita ingin menghidupkan Al-Quran itu dalam hidup kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Begitu juga ketika kita misalkan, ini adalah kami ingin mencoba untuk memahamkan kita bagaimana kita hidup bersama dengan Al-Quran, dan kita paham Al-Quran itu penting bagi saya, berarti pedoman hidup saya. Kisah ketika ibunda Nabi Musa yang beliau khawatir dan takut akan anak beliau yang baru lahir akan dibunuh oleh Bani Israel. Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami wahyukan kepada ibunda Musa an ardi'i, untuk susuilah anakmu, susuilah dia. Fa idza khifti alaihi, tapi kalau engkau khawatir takut untuk kepada anakmu, fa'alqihi fil yam, maka lempar dia ke dalam sungai, atau taruh dia ke dalam sungai, hanyutkan dia ke dalam sungai. Wala takhafi wala tahzani, janganlah engkau bersedih dan janganlah engkau takut dan bersedih, kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya merupakan daripada seorang rasul, kata Allah. Bayangkan seorang ibu kalau takut keselamatan anaknya, lempar anak itu ke dalam sungai. Lempar anak ke dalam sungai, gimana? Takut. Enggak, berarti kalau dilempar ke dalam sungai, yang enggak mati di tangan tentara, mati di dalam sungai. Kemana nanti akan terjadi? Tapi Allah kisahkan cerita Nabi Musa dalam surah Al-Qasas itu. Bagaimana setelah kejadian itu, setelah dilempar ataupun dihanyutkan oleh ibunda Musa, Allah menjadikan istri Fir'aun itu turun ke sungai, pergi ke sungai. Kemudian kotak yang membawa daripada bayi Musa itu tersangkut di sebuah dahan kayu. Setelah itu ditemukan oleh pembantu daripada istri Fir'aun. Lalu istri Fir'aun itu melihat, dan Allah berikan pada hati istri Fir'aun itu rasa sayang kepada anak itu. Dan dengan itu akhirnya Fir'aun juga sayang kepada anak itu gara-gara istrinya. Gara-gara istri Fir'aun yang meminta kepada Fir'aun, jangan bunuh dia. Dia adalah pelipur laraku, buah hatiku. Baru jumpa, tapi sudah merasa anak itu ibarat buah hatinya. Itu kejadian yang luar biasa dengan ibunda Nabi Musa. Betul tidak kisah itu? Betul kisah itu. Dan ternyata Nabi Musa adalah selamat. Dan bahkan dihidupkan oleh Allah di tempat Fir'aun. Nah, lalu kisah ini bagi saya apa? Bagi lon kepa tema. Perlahan truk menyena perumoh lon. Ada istri saya lempar lagi. Ya. Boleh enggak Ustaz? Saya coba tes. Kalau saya di sungai saya lempar balik, nanti bisa hidup enggak? Boleh. Tapi kalau dapat ayat wahyu daripada Tuhan. Kalau enggak dapat wahyu jangan. Ini ibunda Musa, beliau menghanyutkan karena ada wahyu daripada Allah, sudah ada diwahyukan. Pelajaran bagi kita apa? Pelajaran bagi kita adalah janganlah kita berpikir kalau Allah itu seperti pikiran kita saja. Kita berpikir bahwa Allah itu adalah seperti kita pikirkan. Enggak, Allah itu di luar yang mampu kita pikirkan loh. Boleh terjadi dalam hidup kita, mungkin mustahil secara adat, tapi itu sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Masa bayi dihanyutkan ke dalam sungai bisa selamat? Justru selamat di dalam istana Fir'aun yang Fir'aun ingin membunuh bayi. Masa sih? Mungkin enggak? Itu kan paradoks sekali, enggak mungkin secara logika
kebiasaan pada saat itu. Fir'aun sedang ingin membunuh anak laki-laki. Masa dihanyutkan ke dalam sungai, selamat di tangan Fir'aun? Masa sih? Itu bisa terjadi. Di dalam hidup kita itu bisa berulang. Yang penting apa? Ini anak siapa? Ini ibundanya siapa? Ibundanya orang mukminah enggak? Yang takut kepada Allah enggak? Taat kepada Allah enggak? Ini yang jadi masalah. Taat kepada Allah enggak? Taat. Berdoa kepada Allah enggak? Mengharap kepada Allah? Iya. Ya udah. Akan bisa terjadi sesuatu yang di luar daripada perkiraan kita secara kebiasaan. Bisa? Kenapa tidak? Itulah kenapa kisah Nabi Musa dikisahkan. Karena di situ ada kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Begitu akhirnya ayat Al-Quran itu terasa hidup dalam terasa kita merasa akan penting akan Al-Quran ini untuk memahami, oh begitu ya seluk-beluk kehidupan. Nah, begitu juga saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk kawan-kawan muda, ya, permasalahan kita yang muda ini masih minim pengalaman, kemudian juga nggak ada pekerjaan, itu pun nggak tahu mau kerja di mana. Kemudian mau nikah juga masih lama nampaknya. Pertama istri belum ada, tambah maharnya belum siap, pekerjaan belum lengkap. Karena ayah mertua mengharapkan pekerjaan, ya. Ayah mertua mengharapkan pekerjaan. Kalau kita mau lamar pun kan dia akan ditanya kan, kerjamu apa? Nah, berarti ayah mertua nih cari pekerjaan bukan cari ya, kibanda pegat dema alam kah laginya. Ya. Jadi permasalahan kita banyak. Belum lagi mungkin masalah keluarga kita, ayah ibu kita, ada masalah kita dengan keluarga kita, ada masalah kita dengan ayah dengan adik abang kita kadang, ya. Seabrek permasalahan kita yang masih muda. Karena apa? Hidup kita itu belum sempurna, artinya belum stabil. Masa muda hidup kita belum stabil. Semuanya sedang mencoba. Nah sekarang bagaimana kalian memahami masa muda kalian ke depan itu, masa depan kalian itu akan seperti apa? Akan tambah runyamkah? Dari sekarang akan lebih runyamkah? Atau akan semakin baik? Mungkinkah saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang profit nanti yang luar biasa bagus? Mungkinkah saya mendapatkan seorang istri yang sangat luar biasa yang saya banggakan nanti? Mungkinkah saya mampu membangun sebuah keluarga yang sangat saya idam-idamkan, sangat membahagiakan? Atau mungkin kalian saat ini ada juga yang menyangka bahwa kenapa saya cari kerja kok belum dapat-dapat? Kenapa saya belum mendapat calon idola saya yang saya harapkan? Kenapa? Kenapa kok sulit saya? Kenapa sulit saya bergaul dengan orang? Kenapa orang banyak yang enggak menghargai saya? Kita punya masalah kita masing-masing, masa muda. Terus kita bertanya-tanya dan berharap-harap seperti itu. Kami sampaikan kawan-kawanku sekalian, bahwa hilangnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah daripada Allah enggak kasih rezeki untuk kalian. Untuk kita. Hilangnya dunia ini enteng bagi Allah daripada hilangnya rezeki kita loh. Dunianya gadah mangat bagi Allah, yang baik gadah rezeki gadanya. Ya. Sampai begitu, iya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dalam surat At-Talaq. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Pernah enggak kalian bertanya bahwa rezeki sulit, tamita ipluang, talit mutamah ipluang, ya. Kemudian tamita judo pimunancin, handeh-deh, ya. Yang banyak dapat musuh bukannya dapat kawan dalam hidup. Kenapa enggak pernah kalian mempertanyakan, adakah saya bertakwa kepada Allah? Ya. Kenapa kita enggak mencari? Urusan kita itu sudah Allah sebutkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dalam hidupnya. Kenapa enggak berpikir bahwa kok kondisi seperti ini, bagaimana ketakwaan kita kepada Allah? Pakan hanna bertakwa kepada Allah.
Itu yang menjadi pertanyaan kita. Jangan kalian pertanyakan kenapa rizki saya jauh, kenapa saya masih jauh dari takwa kepada Allah. Itu yang perlu kalian pertanyakan. Itu yang perlu kita pertanyakan. Kenapa? Ini resepnya dalam Al-Quran Allah sebutkan. Allah menjamin rizki hambanya. Bahkan sebelum kita diciptakan, Allah telah kasih rizki kepada kita. Udah duluan ada rizki sebelum kita ada di bumi ini. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish, kata Allah. Sungguh telah kami letakkan kalian di bumi ini dan kami jadikan bagi kalian ma'aish, segala penopang kehidupan kalian, semua kebutuhan hidup. Allah titipkan di bumi ini. Udah duluan ada rizki yang kita cari itu sebelum kita datang. Sekarang masalahnya apa? Ketakwaan kita kepada Allah seperti apa? Supaya rizki itu dekat dengan kita. Itu petunjuk Al-Quran loh. Petunjuk Al-Quran. Orang mukmin yakin seperti itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bisa beri rizki dengan jalan yang sangat yang tidak disangka-sangka. Maka saudaraku, kawan-kawanku, kalian yang masih mencari pekerjaan yang baik, kemudian studi yang bagus, membangun keluarga yang lebih bagus, ya. Kalau kalian merasa bahwa kok lari, kok jauh saya daripada target saya itu, kembali kepada perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan permudah itu semua. Itu janji Allah. Enggak mungkin Allah itu sama sekali tidak akan menyalahi janjinya. La yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ya. Bahkan kita boleh nanti mengatakan, ya Allah, kenapa? Belumkah aku bertakwa kepadamu sehingga rizkiku masih jauh? Engkau telah menjanjikan rizkiku untuk aku bertakwa kepadamu, engkau janjikan rizki itu untukku. Apa yang salah denganku sehingga rizkiku belum datang? Kita boleh mengadu kepada Allah. Kalau kita sudah menjalani takwa itu dalam hidup kita, ya, kembali kepada Allah. Nah, kemudian juga kita dalam hidup hari ini, misalkan kita dapatkan ada negara kuat, punya militer yang kuat, kemudian punya persenjataan yang kuat, rajanya kuat dan menindas negara lain yang kecil, ya. Negara kecil ataupun menindas rakyatnya, ya. Kita umat Islam hari ini punya negara kita, kalau dibandingkan negara Cina, negara Amerika, kita merasa orang-orang muslim ini seperti ditindas oleh negara-negara yang kuat secara persenjataan. Nah, dalam hal ini apa yang akan terjadi dengan kita ini, negara-negara kecil ini? Ataupun negara yang mereka tidak memiliki kekuatan superpower, kekuatan militer yang kuat, ekonomi yang kuat. Nah, akankah kita akan menjadi bulan-bulanan? Kita lihat dalam Al-Quran ada kisah tentang negara-negara yang kuat itu. Yang negara ini menjadikan kita salah satu daripada ataupun mungkin pemerintah suatu tempat, suatu negara yang menzalimi rakyatnya. Ada gak kisah dalam Al-Quran? Bagaimana jalan keluar daripada itu? Ada kisahnya dalam Al-Quran. Allah sebutkan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun itu adalah kisah seorang negara yang zalim terhadap rakyatnya dan juga terhadap negara lain. Kisah seorang penguasa yang diktator yang sama sekali tidak menerima perbaikan dari siapapun. Allah firmankan dalam Al-Quran, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan dia telah menjadikan penduduk negara itu terpecah. Dia supaya seorang diktator bisa berkuasa, dia akan jadikan penduduk negaranya itu terpecah loh. Kalau enggak, dia enggak akan bisa untuk menjadi diktator. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, ahla syi'an, dia pecahkan dulu. Ya, beda-beda orang, tabuh pikiran, ya. Kemudian, yastad'ifu ta'ifatan minhum. Ada di antara penduduk negara itu yang dia aniaya.
ya, dibunuh anak-anak mereka dan dibiarkan wanita-wanita mereka hidup. Innahu kana minal mufsidin, kata Allah, dan sungguh Fir'aun itu termasuk daripada orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu. Nah, rakyat yang ditindas ini, apa yang akan terjadi dengannya? Mungkinkah dia akan berbalik lebih baik ke depan? Atau kita akan menerima ini begitu saja dan kita akan merasa tertindas selama-lamanya? Oh enggak, Allah sebutkan, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kami menginginkan mengaruniai terhadap orang-orang yang ditindas itu di bumi ini, dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Bisa ya? Orang yang ditindas itu bisa jadi pemimpin? Iya. Bukan cuma pemimpin di negeri itu, pemimpin dunia bahkan bisa. Bisa. Orang yang ditindas itu bisa dijadikan oleh Allah, dikaruniai, bisa dia memegang peranan memimpin dunia nanti. Wa naj'alahumul warithin, dan kami jadikan mereka yang akan mewariskan bumi. Jadi orang yang berkuasa dikdaya nanti yang mampu mewariskan bumi, sebelumnya boleh jadi rakyat yang tertindas. Iya, boleh. Ini kan memberi harapan besar ketika kita baca kisah Fir'aun dengan Nabi Musa. Ini menjadikan kita paham bahwa bagaimanapun apabila rakyat itu beriman ya, itu walaupun ditindas adanya, disembelih oleh penguasa yang zalim, mereka itu nanti bisa menjadi pewaris bumi loh, bisa menguasai bumi loh, bisa. Allah bisa menjadikan begitu. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami akan mampu untuk meneguhkan mereka di atas muka bumi ini, dan kami nampakkan pada Fir'aun dan Haman dan juga tentara mereka berdua apa yang mereka khawatirkan itu akan terjadi. Ya, bisa loh Allah jadikan rakyat yang ditindas oleh pemerintah yang zalim, justru mereka nanti akan mampu untuk berkuasa. Sekelompok yang mereka ditindas dalam kehidupan bisa akan berubah, mereka justru berkuasa. Itu ketika kita baca Al-Quran kita paham, oh begini sejarah kan? Begini akan kejadian dalam sejarah. Jadi kita nggak akan putus asa. Begitu juga pada saat misalkan kita bayangkan ada dalam kisah Fir'aun ini, ketika Fir'aun kemudian mengejar Nabi Musa bersama dengan rakyat, bersama dengan Bani Israel yang ribuan jumlahnya, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa mengatakan, kita sudah dikejar sama Fir'aun, habis kita, mau dihabisi. Bayangkan Fir'aun dengan tentaranya, dengan persenjataan lengkap loh. Kalau hari ini mungkin ya, kita bayangkan ya, Cina mungkin atau Amerika atau Israel ya. Israel dengan rudalnya, dengan semua peluru yang itu semua menghujam kita. Sedangkan kita persenjataan kita tidak ada, tidak lengkap. Mungkin enggak kita akan selamat. Negara kita kecil, sedangkan negara musuh akan menghujam kita. Mungkin enggak kita selamat? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa dalam kondisi sempit seperti itu, Fir'aun sudah mengejar dengan tentara dan persenjataan yang lengkap. Kita tahu dalam sejarah Fir'aun itu sampai hari ini di Museum Mesir itu persenjataan Fir'aun itu canggih pada saat itu. Kereta berkudanya itu sudah luar biasa bagus ya. Jadi artileri militer mereka pada masanya itu sudah sangat bagus sekali. Sedangkan Nabi Musa lari tanpa membawa senjata dengan ribuan Bani Israel. Anak-anak lagi, wanita-wanita, anak-anak, gimana mau berperang? Di depan sudah laut. Udah begitu. Kan kita bisa membayangkan akan ada negara muslimah, mungkin negara muslim yang persenjataan tidak baik, senjata musuh sangat canggih-canggih semua. Mampu enggak dalam kondisi diserang mereka akan menang? Nabi Musa dengan enteng mengatakan bahwa qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, mereka tidak akan mampu untuk menghujami kita, kata Nabi Musa. Bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan jalan keluar.
Ya, Ban. Ada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Ya, di mana jalan keluar itu? Di tempat yang tidak pernah ada jalan. Di mana? Di laut. Nabi Musa diberikan jalan keluar di mana? Di laut oleh Allah Subhanahu wa taala yang enggak pernah ada jalan, diberikan oleh Allah. Bani Israel itu orang-orang pada saat itu orang-orang taat semua, Ustaz, sehingga begitu banyak mereka yang membangkang Nabi Musa. Yang lari itu yang membangkang Nabi Musa banyak juga. Tapi mereka ingin menyelamatkan diri, ikut-ikutan dengan Nabi Musa, ya. Tapi pertolongan Allah ini datang dengan Nabi Musa. Di sini kita tahu, kalaupun jahe-jahe zalim-zalim rakyat, tapi pemimpin yang soleh menyelamatkan rakyat. Ya. Mungkin rakyat ini zalim, tapi pemimpinnya soleh, pemimpinnya baik. Itu akan menyebabkan rakyat itu selamat loh. Karena pemimpinnya baik. Nabi Musa menyelamatkan rakyat beliau. Enggaklah rakyat Nabi Musa pada saat itu yang ikut beliau itu semuanya orang-orang taat 100%. Oh enggak, banyak juga yang macam-macam. Banyak juga yang bahkan pencuri. Kenapa? Mereka mencuri emas-emas daripada wanita-wanita orang Mesir, dibawa lari dengan Nabi Musa pada saat itu, ya. Najib pencuri. Rakyat-rakyat pencuri, tapi pemimpinnya soleh, taat kepada Allah, dapat pertolongan Allah, terselamatkan. Tapi rakyat pencuri, siga, pemimpin duaga pencuri, kabeh dah. Ya, nyan yang be, ya. Makanya kalau pikir masalah pemimpin, kita harus bersih-bersih loh. Walaupun tanya pencuri, becok pemimpin pencuri. Ya. Di pemimpin kita harus pikir, harus lebih bersih, harus lebih bagus. Kenapa? Nanti kebaikan bagi negara kita itu akan datang loh melalui pemimpin juga. Bisa, kisah Nabi Musa seperti itu. Nah begitu rasanya Al-Quran itu ketika kita baca, oh laginya begini ya kaidah. Sehingga Al-Quran itu hidup dalam diri kita. Kami kisahkan juga begini ya. Banyak realita dalam Al-Quran yang terjadi hari ini. Ketika kita baca dalam Al-Quran, itu ternyata dari kisah-kisah Al-Quran itu nyata loh. Itu adalah kaidah kehidupan. Makanya itu penting kisah Al-Quran loh. Al-Quran banyak kisah. Kisah itu kan kaidah hidup. Daripada sebuah kisah itu kaidah kehidupan loh. Saya ingat itu pada sebelum saya pergi ke Mesir. Sekitar tahun 98. Ada kisah. Bukan kisah, kejadian yang bisa kita cari sampai hari ini di Google. Itu Egypt Air, pesawat Mesir Egypt Air yang pulang dari Amerika menuju Kairo. Itu di tengah laut ditembak oleh rudal sehingga hancur lebur. Sampai hari ini nggak ketahuan siapa yang nembaknya. Sampai kasusnya ditutup, nggak ketahuan siapa. Di dalam pesawat itu siapa? Nah, kalau ditembak kita harus tanya, dalam pesawat itu siapa? Itu di tengah benua, di tengah di tengah laut loh. Antara Amerika dengan Afrika itu benua apa itu? Benua Atlantik ya. Itu perjalanan yang jauh melintasi laut, lama sekali. Di tengah laut itu ditembak. Siapa di dalamnya? Di dalamnya adalah perwira-perwira militer Mesir dikirim khusus oleh Husni Mubarak untuk belajar artileri dan perangkat perang paling canggih di Amerika. Lulus mereka di situ, dibawa pulang dengan satu pesawat Egypt Air. Sabau pesawat mandum perwira yang tapak di dalam. Ya, padahal itu perwira yang akan diandalkan loh untuk militer Mesir. Karena sampai hari ini kita tahu Timur Tengah militer yang kuat itu Mesir. Husni Mubarak sudah dibawa pulang dalam satu pesawat. Ditembak jatuh. Sampai hari ini nggak ketahuan siapa. Kasusnya ditutup nggak ketahuan siapa. Kalau kita baca dalam Al-Quran itu ada kisah Nabi Yakub menyuruh siapa? Menyuruh saudara-saudara
Nabi Yusuf yang akan mencari Nabi Yusuf. Ini kan mereka mau cari Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yakub suruh, ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabil mutafarriqah. Wahai anakku, masuklah ke dalam kota itu jangan dari satu pintu, tapi masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Karena kamu akan pergi ke sebuah negeri yang asing. Kalian pergi ramai-ramai, jangan masuk dari satu pintu, tapi masuk dari pintu yang berbeda-beda. Kita nggak tahu bahayanya ada di mana. Bahaya nggak tahu ada di mana. Ada di mana. Kalau kamu pergi jangan masuk lewat satu pintu kota itu. Masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Kita dapat hikmahnya. Dalam kondisi yang serba tidak pasti, BM3 adanya, hanya M3, terus berbeda-beda. Kita akan dapatkan relate sekali loh. Dalam Al-Quran, kisah-kisah kehidupan itu, kisah-kisah masa lalu itu bukan masa lalu saja, tapi sebenarnya untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka apa yang ingin kami sampaikan saudaraku yang dimuliakan Allah, begitulah kita hidup dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini kita butuhkan loh. Bagi kehidupan kita sekarang. Jangan baca hanya sekedar untuk kita baca tajwid memperbenar lafaz saja, tapi kita nggak mau membaca maknanya. Ketika kita membaca maknanya walaupun terjemahan saja, tadabburi, coba lihat dengan kita apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Sehingga Al-Quran itu terasa kita butuhkan dalam kehidupan kita. Itu mungkin adalah sikap kita terhadap kalau orang membakar Al-Quran, kita menghidupkan Al-Quran. Itu mana yang ingin kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.